Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius 15 ayat 1 sampai 20. Namun kita hanya akan membaca ayat-ayat tertentu. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas pagi hari yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk kami beraktivitas. Kami bersyukur atas napas kehidupan yang Tuhan berikan. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dari Matius 15 ayat 1 sampai 20, namun kita hanya membaca ayatnya yang ke-8 dan 9. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan. Firman Tuhan berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin saudara terlahir sebagai orang Kristen, atau dari saudara mungkin tidak terlahir sebagai orang Kristen, tapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita lebih taat dan melakukan hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terlahir sebagai orang Kristen belum tentu menjadi Kristen sejati. Tetapi seorang yang mungkin terlahir bukan Kristen dan percaya kepada Kristus, mungkin dia adalah seorang Kristen sejati. Tapi ini juga bukan menjadi dasar yang valid, karena soal percaya dan tidak percaya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Maka itu Tuhan menuntut kita untuk menjadi orang Kristen sejati. Orang Kristen sejati adalah lebih mendengarkan apa yang Tuhan inginkan daripada mendengarkan apa yang manusia inginkan. Memang kadang-kadang Tuhan mau memberikan nasihat, Tuhan mau menegur kita melalui orang lain. Tapi kita juga harus melihat bahwa standar untuk kita mendengarkan semua omongan orang itu adalah firman Allah. Maka itu ketika kita mendengarkan sesuatu dari orang lain, kita harus membawanya dan menselaraskannya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, mari kita terima dengan bulat hati dan mari kita mengaplikasikan semua firman itu dalam hidup kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam menyembah Tuhan pun kita perlu melihat apakah itu ajaran atau perintah manusia atau itu perintah Tuhan. Karena kalau kita lihat bahwa banyak orang melayani Tuhan tapi atas dasar perintah manusia, akhirnya apa? Kalau kita lihat ayat kita, memang dia melakukan apa yang diperintahkan itu. Memang dia melayani Tuhan, tapi firman Tuhan berkata, hatinya jauh daripada aku. Yang Tuhan lihat dari kita adalah hati kita. Yang Tuhan lihat dari kita, apakah kita memang sungguh-sungguh melayani Tuhan atau tidak. Jadi kita melayani Tuhan itu bukan karena atas dasar perintah manusia. Kita melayani Tuhan bukan atas dasar organisasi. Tapi kita ini kan dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Maka tanggung jawab kita adalah melayani Tuhan. Karena satu dasar dalam kehidupan kita yaitu hidup memuliakan Tuhan. Itulah yang tujuan Tuhan menciptakan kita. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk memuliakan Dia. Maka itu
dalam setiap gerak-gerik kita harus memuliakan Tuhan. Kita bisa lihat bahwa banyak orang yang melayani Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh. Membaca firman Tuhan tidak sungguh-sungguh. Berdoa tidak sungguh-sungguh. Asal-asalan dalam setiap pelayanannya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan supaya akhirnya dalam pelayanan kita memang pelayanan yang sungguh-sungguh. Tapi ingat juga bahwa dalam pelayanan kita terkadang orang memang tidak suka dengan pelayanan kita. Tapi mari kita lihat ketidaksukaannya dalam hal apa. Karena memang ada yang tidak suka tapi tidak mempunyai dasar. Karena atas dasar iri hati dan sebagainya. Maka itu kita perlu melihat ketidaksukaan dalam dasar apa. Maka itu dasar kita melihat semua problem yang ada adalah firman Allah, perintah Allah, perkataan Allah. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita memuliakan Tuhan dari kebenaran yang diajarkan atau perintah-perintah Tuhan. Mari kita kerjakan perintah Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memuliakan Tuhan hanya dengan bibir kita, supaya terlihat enak, supaya terlihat, oh ini sangat bagus. Maka itu kalau kita lihat juga ada orang yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak berbahasa roh, maka kamu bukan orang Kristen sejati. Nah, ini adalah kesalahan. Padahal Tuhan tidak pernah memerintahkan supaya semua orang berbahasa roh. Karena ini berbicara tentang karunia. Karunia itu diberikan kepada pribadi-pribadi. Jadi kalau ada orang atau ada pengajar yang mengajarkan supaya semua orang bisa berbahasa roh baru dikatakan Kristen sejati, maka itu adalah kesalahan. Itu adalah kesesatan. Dan lebih baik jauhi orang yang semacam itu. Karena di dalam firman Tuhan tidak pernah memerintahkan supaya semua orang percaya berbahasa roh. Berbahasa roh adalah karunia. Berarti Tuhan memberikan kepada setiap pribadi. Ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk berbahasa roh, tapi ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam menyembah Tuhan, dalam memuji Tuhan, kita bukan hanya mau memuji dari mulut kita atau bibir kita, tapi kita harus memuji Dia dari hati kita yang paling dalam. Karena ketulusan hati kita, karena mau menyembah Tuhan, karena mau memang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kita lihat bahwa kalau dia hanya Kristen KTP saja, kita lihat bahwa memang dia akan datang di gereja, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan, ya, ialah perintah manusia. Percuma kalau kamu hanya tidak sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus dalam hatimu dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka semua penyembahan saudara, semua persembahan saudara, semua pelayanan saudara menjadi tidak berguna di hadapan Tuhan. Itu menjadi suatu hal yang percuma. Maka itu kita kalau mau melayani Tuhan, layanilah dengan sungguh-sungguh. Dalam hal makanan, jangan kita perlu melarang orang. Karena dalam teks ini sebenarnya berbicara tentang makanan. Ada orang Farisi menegur para murid karena tidak mencuci tangan sebelum makan. Dan ini kita lihat bahwa Yesus mau mengajarkan bahwa itu semua adalah perintah manusia. Itu semua perintah manusia. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memilah-milah mana perintah manusia dan mana perintah Tuhan. Kita harus memiliki kepekaan.
Nah, dalam kepekaan ini kita harus punya Roh Kudus dalam diri kita. Kita harus belajar firman Tuhan. Karena dalam kepekaan itu dan dalam memilah mana firman Tuhan, mana yang perintah manusia, kita perlu memiliki dasar yang kuat, yaitu firman Allah. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau seseorang yang hanya Kristen KTP saja, coba Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-18 sampai 19. Dikatakan, tetapi yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Memang mereka melayani Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh. Hati mereka menjauh dari Tuhan. Dan kita lihat, kalau dia tidak sungguh-sungguh, maka buah yang muncul dalam dirinya adalah hatinya timbul segala pikiran yang jahat. Pikiran jahat itu akan selalu ada. Dan pembunuhan, maka itu orang Kristen pun ada yang membunuh karena memang bukan Kristen sejati. Maka itu jadilah Kristen sejati. Ada juga persinahan. Ada juga yang melakukan percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, seorang Kristen sejati pasti tidak melakukan hal ini. Seorang Kristen sejati, dia akan memuliakan Tuhan dari hatinya yang paling dalam. Dia melakukan perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Kalau dia melakukan perintah manusia, maka hatinya akan memiliki hal-hal di ayat yang ke-19 ini. Dan ini menjadi sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan dari hati kita yang paling dalam, dan melayani bukan karena perintah manusia, tapi kita melayani karena perintah Tuhan. Dan mari kita memilah mana perintah Tuhan, mana perintah manusia. Dan karena itu, hiduplah dalam firman. Karena Tuhan melihat hatimu, apakah kamu sungguh-sungguh mau hidup memuliakan Tuhan atau tidak. Muliakanlah Tuhan melalui tindakan saudara. Muliakanlah Tuhan melalui perkataan saudara. Muliakanlah Tuhan melalui semua aspek kehidupan saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam studi saudara, dalam setiap aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah firman-Mu menjadi bagian kami, supaya kami boleh memuliakan Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kami. Dan bibir kami memang betul-betul memuliakan Engkau. Dan biarlah dalam hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.